Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Fakihah dari 9B. Saya akan menjelaskan materi PPKN bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran 1. Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Daftar isi. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. C. Perwujudan nilai-nilai dalam berbagai kehidupan. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan, dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Masa awal kemerdekaan, 1945 hingga 1959. 18 September 1948, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. 7 Agustus 1949, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Indonesia. 15 Januari 1949, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 25 April 1950, pemberontakan Republik Maluku atau RMS. 1957 sampai 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada tahun 1950 hingga 1959, muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut. A. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. B. Pemberontakan PRRI. C. Pemberontakan Permesta. Masa Orde Lama 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dan pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena seringnya terjadi pergantian kabinet tidak berjalan secara utuh. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI dan digantikan dengan era yang dikenal sebagai Orde Baru. Dengan konsep demokrasi Pancasila di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru ini tidak ada perbedaan dengan masa Orde Lama, sama-sama bersifat otoriter. Masa Reformasi. Dengan adanya masa ini, diharapkan penerapan Pancasila tidak adanya penyelewenangan kekuasaan. Pada masa ini, tidak muncul lagi pemberontakan untuk menggantikan Pancasila. Namun, muncul masalah lain, yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai kehidupan serba bebas. Kebebasan ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kebebasan masyarakat dalam berekspresi dijamin oleh pemerintah. Namun, dampak negatifnya pun banyak. Contohnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat menimbulkan perpecahan, dan sebagainya. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman.
Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan fundamental bagi penyelenggaraan Indonesia. Hakikat ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dimensi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realisme. Karakteristik ideologi Pancasila. Berdasarkan dimensi yang dimiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila 1. Tidak bersifat utopis. 2. Bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup. Dan bukan merupakan suatu ideologi yang bersifat pragmatis. Karakteristik ideologi Pancasila. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan untuk memasukkan pikiran yang mengandung nilai-nilai Marxisme, Leninisme, dan komunisme. 3. Mencegah berkembangnya paham liberal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.